Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah akhlak seorang murid terhadap gurunya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Kiai Hasyim Asy'ari dijelaskan bahwa ada 12 macam budi pekerti, yakni akhlak orang yang menuntut ilmu ketika bersama dengan gurunya, yaitu 1. Hendaknya seorang pencari ilmu berpikir secara mendalam, kemudian meminta kepada Allah untuk dipilihkan, yakni melakukan sholat istikharah mana guru yang akan dijadikan tempat belajar, menambah akhlak serta adab. Jika memungkinkan, seorang pelajar hendaklah memilih guru yang paling sempurna keahliannya dan terbukti sifat welas asihnya, muru'ahnya bersih, dan dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga diri, yakni iffah, terkenal dengan ketepatannya, paling baik dalam mengajar, dan paling mahir memahamkan orang lain. Diriwayatkan dari sebagai ulama salaf, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil atau belajar agama kalian. 2. Hendaknya mencari ilmu berhati-hati dalam mencari seorang guru. Yakni guru termasuk orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu syariat dan termasuk orang-orang yang dipercaya oleh para guru-guru pada zamannya, sering diskusi serta lama dalam perkumpulan diskusinya, bukan termasuk orang-orang yang mengambil ilmu berdasarkan makna yang tersurat dalam sebuah teks dan tidak dikenal dengan guru-guru yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Imam kita Al-Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih hanya memahami makna-makna yang tersurat saja, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum. 3. Mengikuti gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Bahkan hendaknya hubungan antara guru dan muridnya itu ibarat pasien dengan dokter spesialis, sehingga ia minta resep sesuai dengan anjurannya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya terhadap apa yang ia lakukan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melayaninya. Dan hendaknya seorang pelajar tahu bahwa merendahkan diri kepada guru adalah kemuliaan. Tunduk kepadanya adalah kebanggaan. Dan tawadhu di hadapannya merupakan keterangkatan derajatnya. 4.
Memandang guru dengan pandangan bahwa ia adalah sosok yang harus dimuliakan dan dihormati, dan berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna. Karena pandangan seperti itu paling dekat kepada kemanfaatan ilmunya. Abu Yusuf berkata, "Aku mendengar para ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak mempunyai sebuah, yakni iktikad keyakinan tentang kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan bahagia." Maka bagi seorang pelajar, jangan memanggil guru dengan menggunakan tak kitab, yakni baca kamu, dan kaf kitab, yakni mu, dan juga jangan memanggil dengan namanya. Bahkan ia harus memanggil dengan ya sayyidi, wahai tuanku, ya ustadi, atau wahai guruku. Ketika seorang guru tidak berada di tempat, maka pelajar tidak diperkenankan memanggil dengan sebutan namanya, kecuali apabila nama tersebut disertai dengan sebutan yang memberikan pengertian tentang keagungan seorang guru, seperti apa yang diucapkan pelajar. Asy-Syaikh Al-Ustadz berkata begini-begini, atau guru kami berkata, dan lain sebagainya. 5. Hendaknya seorang pelajar mengetahui kewajibannya terhadap gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keagungannya dan kemuliaannya, serta selalu mendoakan gurunya, baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Selalu menjaga keturunannya, kerabatnya, dan orang-orang yang beliau kasihi, dan selalu menekankan terhadap dirinya sendiri untuk selalu berziarah ke makam beliau untuk memintakan ampunan, memberikan sedekah atas nama beliau, selalu menampakkan budi pekerti yang bagus, dan memberikan petunjuk kepada orang lain yang membutuhkannya. Di samping itu, pelajar harus selalu menjaga adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh gurunya, baik dalam masalah agama atau dalam masalah keilmuan. Menggunakan budi pekerti sebagaimana yang telah dilakukan oleh gurunya, selalu setia, tunduk, dan patuh kepadanya dalam keadaan apapun dan dimanapun ia berada. 6. Seorang pelajar harus menekan diri untuk berusaha sabar tak kala hati seorang guru sedang gundah gulana, marah, murka, atau budi pekerti, atau perilaku beliau yang kurang diterima oleh santrinya. Hendaklah hal tersebut tidak menjadikan pelajar lantas meninggalkan guru, yakni tidak setia. Bahkan ia harus mempunyai keyakinan iktikad bahwa
seorang guru itu mempunyai derajat yang sempurna dan berusaha sekuat tenaga untuk menakwil semua pekerjaan-pekerjaan yang ditampakkan dan dilakukan oleh seorang guru, bahwasanya yang benar adalah kebalikannya dengan penakwilan dan penafsiran yang baik. Apabila seorang guru berbuat kasar kepada santrinya, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan cara meminta ampunan kepada guru dan menampakkan rasa penyesalan diri dan mencari kerelaan atau ridho dari gurunya. Karena hal itu akan lebih mendekatkan diri pelajar untuk mendapatkan kasih sayang guru. Jika guru memintanya memperhatikan suatu bagian kecil dari adab atau kekurangan tertentu yang ada dalam dirinya, sedangkan murid telah mengetahuinya sebelum itu, maka jangan mengemukakan alasan-alasan untuk membenarkan diri. Bila bimbingan guru lebih baik, maka itu tidak mengapa diterima. Jika tidak, maka tinggalkan saja. 7. Jangan masuk menemui guru di luar ruangan umum kecuali dengan seizinnya, baik guru sedang sendirian maupun bersama orang lain. Jangan mengulang-ulang terus permintaan izin untuk bertemu. Jika ia ragu bahwa guru mendengar permintaan izinnya, maka tidak mengapa minta izin atau mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Demikian pula ketika di kelas atau di halaqah, ketuklah pintu dengan pelan dan sopan dengan menggunakan ujung kuku jari tangan. Jika di kelas atau halaqah, maka mintalah izin dengan suara pelan dulu, lalu tingkatkan volume suara sedikit demi sedikit. Jika tempat guru jauh dari pintu kelas atau halaqah, maka tidak mengapa dengan suara agak keras, secukupnya saja sekiranya bisa didengar guru dan jangan berlebihan. Bila guru telah memberi izin untuk masuk, sedangkan murid berada dalam suatu rombongan, maka hendaknya yang masuk dan memberi salam pertama kali adalah yang paling senior dari segi usia maupun keutamaan. Kemudian disusul oleh peringkat di bawahnya satu demi satu. Seyogyanya menemui guru dalam kondisi yang paling sempurna, suci pakaian dan badan, bersih kuku dan rambut terpotong rapi, serta jangan membawa aroma tidak sedap. Terlebih lagi jika bermaksud mendatangi majelis ilmu, sebab ia adalah majelis dzikir dan berkumpul dalam rangka beribadah.
Jika murid masuk menemui guru di luar ruangan umum, sedangkan di sisinya ada orang yang sedang bercakap-cakap dengannya, kemudian tiba-tiba mereka diam, tidak melanjutkan percakapannya, atau murid masuk sementara guru sedang sendirian mengerjakan sholat, berzikir, menulis atau membaca, kemudian guru membiarkannya saja atau diam dan tidak memulai pembicaraan atau basa-basi lainnya, maka hendaknya murid segera mengucapkan salam dan pergi dari tempat itu. Kecuali jika guru memintanya untuk menunggu. Jika diam menunggu, maka jangan terlalu lama, kecuali jika guru memintanya. Hendaknya murid masuk menemui guru ketika hati gurunya itu lapang, bebas dari kesibukan, pikirannya bersih, tidak dalam kondisi mengantuk, marah, sangat lapar, kehausan, atau kondisi lain yang serupa, supaya guru berkenan kepada apa yang hendak dikatakan muridnya itu dan memahami maksudnya dengan baik. Bila murid datang kepada gurunya sementara guru belum memulai pelajarannya, maka hendaknya murid menunggu supaya ia tidak terlewat dari pelajaran yang akan diberikan gurunya. Sebab setiap pelajaran yang telah berlalu itu tidak akan tergantikan. Jangan meminta guru mengajar di waktu-waktu yang sulit baginya, atau tidak umum memberi pelajaran di waktu tersebut. Murid jangan meminta kepada gurunya waktu khusus baginya sendirian saja, walaupun ia seorang pejabat atau tokoh terhormat, sebab itu merupakan bentuk menyombongkan diri dan kedunguan di hadapan guru, sesama murid maupun ilmu. Jika guru yang menawarkan waktu tertentu atau khusus baginya dikarenakan udzur tertentu yang menyebabkannya sukar hadir bersama murid-murid yang lain, atau karena ada kebaikan tertentu yang dihendaki guru, maka hal itu tidak mengapa. 8. Apabila pelajar duduk di hadapan guru, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik, seperti duduk bersimpuh di atas kedua lututnya, yakni seperti duduk pada tahiyat awal, atau duduk seperti duduknya orang yang melakukan tahiyat akhir dengan rasa tawadhu, rendah diri, tumak ninah, yakni tenang dan khusyuk. Pelajar tidak diperbolehkan melihat ke arah gurunya, yakni kiai, kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan kalau memungkinkan, sang pelajar itu harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian.
Selanjutnya, ia harus berpikir, meneliti, dan berangan-angan apa yang beliau sampaikan, sehingga gurunya tidak perlu lagi untuk mengulangi perkataannya untuk yang kedua kalinya. Pelajar tidak diperkenankan untuk melihat ke arah kanan, arah kiri, atau melihat ke arah atas kecuali dalam keadaan darurat. Apalagi gurunya sedang membahas, berdiskusi tentang berbagai macam persoalan. Pelajar tidak diperbolehkan membuat kegaduhan sehingga sampai didengar oleh sang kiai, dan tidak boleh memperhatikan beliau. Santri juga tidak boleh mempermainkan ujung bajunya, tidak boleh membuka lengan bajunya sampai kedua sikunya, tidak boleh mempermainkan beberapa anggota tubuhnya, kedua tangan, kedua kaki, atau yang lainnya. Tidak boleh membuka mulutnya, tidak boleh menggerak-gerakkan giginya, tidak boleh memukul tanah atau yang lainnya dengan menggunakan telapak tangannya atau jari-jari tangannya. Tidak boleh mensela-sela kedua tangannya dan bermain-main dengan menggunakan sarung dan sebagainya. Pelajar ketika berada di hadapan gurunya, maka ia tidak diperbolehkan menyandarkan dirinya ke tembok, ke bantal, tidak boleh memberikan sesuatu kepadanya dari arah samping atau belakang, tidak boleh berpegangan pada sesuatu yang berada di belakangnya atau di sampingnya. Pelajar juga tidak diperkenankan untuk menceritakan sesuatu yang lucu, sehingga menimbulkan tertawa orang lain, karena ada unsur penghinaan kepada sang guru. Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelek dan menampakkan perilaku dan budi pekerti yang kurang baik di hadapan gurunya. Pelajar juga tidak boleh menertawakan sesuatu kecuali hal-hal yang kelihatan sangat mengelikan, lucu, dan jenaka. Ia tidak boleh mengagumi sesuatu ketika ia berada di hadapan gurunya. Apabila ada sesuatu hal peristiwa kejadian yang lucu sehingga membuat pelajar tertawa, maka hendaknya jika tertawa tidak terlalu keras, tidak mengeluarkan suara. Ia juga tidak boleh membuang ludah, mendahem selama hal itu bisa ditahan atau memungkinkan. Namun apabila tidak mungkin untuk dilakukan, maka seyogyanya ia melakukannya dengan santun. Ia tidak boleh membuang ludah atau mengeluarkan dahak dari mulutnya, namun yang paling baik adalah seharusnya itu dilakukan dengan menggunakan sapu tangan atau
menggunakan ujung bajunya untuk dipakai sebagai tempat dahak tersebut. Apabila pelajar sedang bersin, maka hendaknya berusaha untuk memelankan suaranya dan menutupi wajahnya seperti dengan menggunakan sapu tangan. Apabila ia membuka mulut karena menahan rasa kantuk, yakni angup, maka hendaknya ia menutupi mulutnya dan berusaha untuk tidak membuka mulut. Sebagai pelajar, ketika sedang berada dalam sebuah pertemuan di hadapan teman, saudara, hendaknya memakai budi pekerti yang baik. Ia selalu menghormati para sahabatnya, memuliakan para pemimpin, pejabat, dan teman sejawatnya karena mendapatkan budi pekerti yang baik kepada mereka. Berarti ia telah menghormati para kiainya dan menghormati pada majlis, yakni pertemuan. Hendaknya ia juga tidak keluar dari perkumpulan atau majlis mereka dengan cara maju ataupun mundur ke arah belakang. Pelajar juga tidak boleh berbicara ketika sedang berlangsung pembahasan sebuah ilmu dengan hal-hal yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan ilmu tersebut, atau mengucapkan sesuatu yang bisa memutus pembahasan ilmu. Apabila sebagian pelajar itu berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan, yakni jelek terhadap salah seorang, maka ia tidak boleh dimarahi, disentak-sentak, kecuali gurunya sendiri yang melakukan hal itu. Kecuali kalau guru memberikan sebuah isyarat kepada santri yang lain untuk melakukannya. Apabila ada seseorang yang melakukan hal-hal yang negatif terhadap seorang syekh, maka kewajiban bagi jamaah adalah membentak orang tersebut dan tidak menerima orang tersebut dan membantu syekh dengan kekuatan yang dimiliki, yakni kalau memungkinkan. Pelajar tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan atau menjawab beberapa persoalan, kecuali ia mendapati izin dari sang guru. Termasuk sebagian dari mengagungkan seorang guru adalah santri tidak boleh duduk-duduk di sampingnya, di atas tempat sholatnya, di atas tempat tidurnya. Seandainya sang guru memerintahkan hal itu kepada muridnya, maka jangan ia sampai melakukannya, kecuali apabila sang guru memang memaksa dan melakukan intimidasi kepada pelajar yang tidak mungkin untuk menolaknya. Maka dalam keadaan seperti ini baru diperolehkan untuk menuruti perintah sang guru.
dan tidak ada dosa. Namun setelah itu ia harus berperilaku sebagaimana biasanya, yaitu dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Di kalangan orang banyak telah timbul sebuah pertanyaan. Manakah antara dua perkara yang lebih utama, antara menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada perintah sang guru, namun bertentangan dengan akhlakul karimah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan melupakan perintah sang guru? Dalam permasalahan ini, menurut pendapat yang paling kuat, yakni rajih, adalah hukumnya tafsil. Apabila perintah yang diberikan oleh guru tersebut bersifat memaksa sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menolaknya, maka hukumnya yang paling baik adalah menuruti perintahnya. Namun bila perintah itu hanya sekedarnya dan bersifat anjuran, maka menjunjung tinggi nilai moralitas adalah di atas segala-galanya. Karena pada satu waktu guru diperbolehkan untuk menampakkan sifat menghormati dan perhatian kepada santrinya, yakni murid, sehingga akan wujud sebuah keseimbangan, yakni tawazun dengan kewajibannya untuk menghormati guru dan berperilaku atau berbudi pekerti yang baik tak kala bersamaan dengan gurunya. 9. Sedapat mungkin berbicara secara baik dan santun kepada guru. Jangan berkata kepadanya, "Kami belum bisa menerima," atau "Kami tidak bisa menerima," atau "Siapa bilang begitu?" atau "Di mana tempatnya?" atau yang serupa dengannya. Jika ingin menyampaikan informasi tertentu kepada guru, maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Cari kesempatan lain dengan tujuan memberi informasi. Jika engkau mengingat sesuatu, jangan berkata kepadanya, "Loh, dulu kan Anda pernah berkata begini," atau "Sepertinya kok begini ya," atau "Saya dengar begini," atau "Si Fulan berkata begini." Demikian pula jangan berkata kepadanya, "Si Fulan berkata begini begitu." Berbeda dengan yang Anda katakan, atau si Fulan meriwayatkan hal yang berbeda dengan riwayat Anda, atau itu tidak benar, atau sejenisnya. Jika guru memaksa bertahan pada suatu pendapat atau dalil, sementara dia tidak menyadari atau sudah jelas diketahui salahnya karena dia lupa, maka jangan sampai murid berubah rona wajahnya
sinar matanya, atau menunjuk-nunjuk kepala orang lain seakan-akan sangat membencinya. Namun tetap perlihatkan wajah yang cerah secara lahiriah. Walau guru jelas-jelas keliru karena lupa, lalai, atau keterbatasan wawasannya dalam masalah tertentu. Sebab seorang guru tidaklah maksum, yakni terjaga dari salah dan dosa. 10. Bila murid mendengar guru menyebutkan suatu hukum dalam suatu kasus, informasi yang aneh, menuturkan suatu kisah, atau melantunkan suatu syair sementara murid sudah mengetahuinya, maka hendaknya murid mendengarnya dengan penuh perhatian dan berusaha mengambil faidah darinya seakan-akan dia belum pernah mendengarnya sama sekali. Atah berkata, "Saya sungguh mendengar hadis dari seseorang, padahal saya lebih tahu dibanding dia terhadapnya. Maka saya menampakkan diri kepadanya seakan-akan saya tidak faham sedikit pun tentang masalah itu." Beliau juga berkata, ada seorang pemuda menyampaikan hadis, maka saya mendengarkannya seakan-akan saya belum pernah mendengarnya. Padahal sebenarnya saya sudah mendengar hadis itu bahkan sebelum dia dilahirkan. Saat guru hendak menyampaikan sesuatu, kemudian dia bertanya kepada muridnya, apakah ada yang sudah mengetahui? Maka jangan menjawab ya, karena hal itu seolah menunjukkan tidak butuh kepada guru. Atau menjawab tidak, karena hal itu mengandung kebohongan. Akan tetapi katakan, saya ingin mendengar informasinya dari Bapak Guru, atau mohon sampaikan kepada kami. 11. Jangan mendahului guru dalam menjawab pertanyaan yang diajukannya atau yang diajukan orang lain kepadanya. Jangan pula menyamai dengan jawabannya. Jangan menonjolkan pengetahuan atau pemahamannya tentang masalah itu mendahului sang guru. Jangan memotong pembicaraan guru dalam hal apapun. Jangan pula mendahuluinya atau berbarengan dengannya. Bersabarlah sampai guru selesai, baru murid berbicara. Jangan berbicara dengan orang lain sementara guru sedang berbicara kepadanya, atau kepada sekelompok orang dalam suatu majelis. Diriwayatkan oleh Hindun bin Abi Halah saat menggambarkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya
Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, maka beliau membuat para pendengarnya menundukkan kepala, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Tak kala beliau diam, maka barulah mereka berbicara. 12. Jika guru memberikan sesuatu, maka terimalah dengan tangan kanan. Dan bila murid memberikan sesuatu kepada gurunya, hendaklah dengan tangan kanan. Jika yang hendak murid berikan itu berupa lembaran kertas yang ingin dibaca guru, seperti fatwa, kisah, suatu tulisan syar'i tertentu, atau yang semacamnya, maka bentangkan terlebih dulu sebelum diserahkan. Jangan menyerahkannya dalam keadaan terlipat, kecuali jika murid tahu bahwa gurunya lebih menyukai yang demikian itu. Jika murid menyerahkan sebuah buku kepada guru, maka hendaknya dalam kondisi siap untuk dibuka dan dibaca, tanpa perlu memutar dan membalikkan posisinya. Jika guru ingin melihat satu halaman tertentu, maka hendaknya buku yang diserahkan itu sudah dalam kondisi terbuka, yakni pada tempat yang dikehendaki. Demikian pula, murid hendaknya membantu guru menemukan halaman yang dimaksud. Jangan membuang sesuatu dari dalam buku atau lembaran kertas secara terbuka di hadapannya. Murid jangan menjulurkan tangannya ketika menyerahkan sesuatu, kecuali jika tempatnya memang agak jauh. Demikian pula, guru tidak selayaknya menjulurkan tangan untuk menerima atau memberikan sesuatu kepada muridnya. Seyogyanya murid berdiri mendekat, tetapi jangan berdesakan dengan gurunya. Jika ada sekelompok orang yang duduk di hadapan guru, maka murid jangan terlalu mendekat kepada guru, sehingga terkesan berbuat kurang sopan. Murid jangan meletakkan kaki, tangan, atau salah satu anggota badan dan pakaiannya di atas pakaian, alas duduk, atau sajadah guru. Jangan menunjuk ke arah guru dengan tangannya, atau mendekat ke wajah maupun dadanya, atau menyentuh badan maupun pakaiannya. Bila murid memberikan pena kepada gurunya, maka panjangkan dulu sebelum diserahkan. Jika murid meletakkan tempat tinta di hadapan gurunya, maka hendaknya dalam kondisi terbuka tutupnya dan siap dipakai menulis. Bila murid memberikan pisau kepada gurunya, maka ulurkan kepadanya dengan mata pisau mengarah ke murid. Pegang pangkal gagangnya yang bersambung dengan bilahnya.
dengan posisi gagang di arah kanan penerima. Bila berjalan bersama guru, maka murid hendaklah berada di depan pada malam hari dan di belakang pada siang hari, kecuali jika situasi menghendaki yang sebaliknya. Hendaknya murid maju lebih dahulu di tempat-tempat yang kurang aman, seperti karena lumpur atau semacamnya. Jika guru tidak tahu, maka beritahukan kepadanya tentang seseorang yang mendekat kepadanya, atau jika ada sesuatu yang menuju ke arahnya. Bila berpapasan, maka murid mendahului mengucapkan salam. Mendekatlah dahulu dan jangan memanggilnya dari kejauhan. Jangan mengucapkan salam dari jauh atau dari belakangnya, tetapi mendekatlah dan majulah ke hadapannya, baru ucapkan salam. Bila melihat guru melakukan suatu kesalahan, jangan katakan kepadanya, "Itu salah," atau "Pendapat saya tidak begitu." Tempuh langkah yang baik dalam meluruskannya, misalnya dengan mengatakan, "Tampaknya yang lebih baik adalah begini." Dan jangan berkata, "Pendapat yang benar menurut saya adalah begini," atau yang semacamnya. Sekian dan terima kasih kami ucapkan tentang akhlak seorang murid terhadap guru. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.